Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Senin tanggal 30 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari aksi demo menolak PPN 12% di depan Istana Negara. Dalam pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, kenaikan PPN 12% sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, sehingga kenaikan PPN 12% harus dilaksanakan, dan Presiden Joko Widodo menanggapi kenaikan PPN 12% sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, dan kenaikan PPN 12% juga sudah merupakan amanah undang-undang, dan tanggal 1 Januari tahun 2025 sudah mulai diberlaku. Mengingat negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu, kenaikan PPN 12% sudah disetujui anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah. Senang tidak senang, kenaikan PPN 12% harus dilaksanakan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto hanya melanjutkan akan kenaikan PPN 12% untuk meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan di segala bidang, terlebih butuh anggaran yang lebih besar lagi untuk melaksanakan program pemerintah untuk makan siang, untuk meningkatkan gizi setiap anak sekolah SMP dan SMA, untuk menanggulangi kekurangan gizi yang banyak ditemukan anak stunting, karena kekurangan gizi berakibat setelah dewasa kualitas kinerjanya tidak baik, berakibat tidak mampu bersaing dengan memenuhi lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat. Berhubung PPN tersebut dianggap sudah tidak pantas sebesar 12%, karena sudah beberapa tahun belum pernah kenaikan, sehingga PPN tersebut sudah terlalu rendah, karena kenaikan barang semua mengalami kenaikan karena nilai mata uang naik setiap tahun lebih 10%. Dengan demikian, penghasilan pendapatan negara lewat PPN lama tidak seimbang dengan pengeluaran negara. Walaupun demikian, warga masyarakat terlebih emak-emak sangat tidak setuju kenaikan PPN 12%, mengingat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mengalami kesulitan, apalagi dinaikkan PPN 12%, menambah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi, banyak pengangguran di Indonesia, banyak mal-mal yang tutup, tidak sanggup bersaing sesama pengusaha berakibat keadaan perekonomian lesu. Demikian juga sulitnya lapangan kerja, mengingat terjadinya pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Sampai masyarakat ingin menurunnya PPN antara 8-9% yang dilakukan lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tahun 2021 tentang harmonisasi mengenai perpajakan untuk membantu kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat marah, terlebih para mahasiswa, lalu melakukan demo besar-besaran hingga malam hari, dan mahasiswa tidak mau mundur sampai polisi menjaga ketat, dan para mahasiswa tetap bertahan sampai polisi telah mempersiapkan water cannon dan untuk menyiram mahasiswa, tetapi mahasiswa memperkuat barikadenya, lalu polisi menyiram mahasiswa dengan water cannon, karena mahasiswa walau sudah disemprot dengan water cannon tetap bertahan di tempatnya sampai bertemu para pejabat minta pendapatnya ditanggapi pejabat terkait kenaikan PPN 12%. Akhirnya setelah para mahasiswa disemprot water cannon hingga malam hari, lalu mahasiswa mundur menuntut kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menolak PPN 12%, terutama para pengusaha, terlebih di bidang makanan dan kebutuhan sehari-hari.
sangat berdampak kepada kenaikan barangnya sebesar 12% yang berakibat kemampuan masyarakat sangat berkurang untuk membeli barang tersebut. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memikirkan akibat kenaikan PPN 12% yang dampaknya sangat besar kepada semua lapisan masyarakat. Terlebih masyarakat ekonomi menengah ke bawah, bisa-bisa tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Mantan Presiden Joko Widodo hanya melihat bahwa kenaikan PPN 12% sudah disetujui DPR dengan Presiden karena merupakan hukum harus dilaksanakan kenaikan PPN 12% tersebut. Ditambah lagi selain kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan menyusul pemerintahan menaikkan harga BBM untuk bahan bakar mobil dan mobil sendiri maupun mobil angkutan umum. Alasan pemerintah menaikkan PPN 12% untuk meningkatkan perekonomian Indonesia serta kenaikannya kepada barang-barang mewah, misalnya dibeli sabun, makan di restoran, barang-barang mewah dan awal akan dinaikkan bertahap 11% dan dalam beberapa tahun kemudian PPN dinaikkan menjadi 12%. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan PPN 12% bila ada masyarakat mengalami kesulitan yang diambil dari peningkatan penghasilan negara. Hal ini solusi untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan hidup. Ada dugaan yang mengusulkan PPN 12% datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Langsung dibantah Deddy Sitorus, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa usul kenaikan PPN 12% bukan usul dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi itu usul dari pemerintah. Karena yang berwenang menaikkan PPN 12% adalah pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Serikat Pekerja Siritek sebanyak 10.000 orang siap berangkat ke Jakarta untuk melakukan demonstrasi di Patung Kuda Jakarta Pusat, minta pengampunan dari aparat pemerintah membantu perusahaan Siritek karena pengusaha tidak bisa mencegah para karyawan Siritek berangkat ke Jakarta melakukan demonstrasi bergabung dengan para pendemo di Jakarta. Menurut Erlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Golkar, merangkap Menteri Koordinator Perekonomian, pendukung mantan Presiden Joko Widodo, bahwa kenaikan PPN bukan 12% atau dari 0 sampai 20%, hanya 1%. Karena kenaikan PPN 12% dari PPN 11% menjadi PPN 12%. Berarti kenaikan PPN hanya 1%. Karena PPN sebelumnya sudah sebesar PPN yang dikenakan kepada masyarakat sudah 11%. Sebenarnya kenaikan PPN hanya 1%. Tidak begitu tinggi kenaikannya, sehingga tidak begitu besarnya kenaikan barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Masalah kenaikan PPN 12% dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Joko Widodo, dan saat itu tidak ada reaksi penolakan besar atas penerapan kenaikan PPN 12% dari masyarakat. Penolakan besar kenaikan PPN 12% ditujukan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo Subianto, seakan kesalahan tersebut di pihak Presiden Prabowo Subianto yang membawa akibatnya kepada masyarakat luas melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut diturunkan nilai PPN-nya atau dibatalkan PPN 12% yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya agar masyarakat menerima kenaikan PPN sebesar 12% dari PPN sebelumnya PPN 11%, yang kenaikan PPN hanya 1%, yang tidak besar pengaruhnya kepada kenaikan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari relatif masih terjangkau masyarakat.
Sekian dan terima kasih.